على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء فليعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا أولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وتسود وجوه وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Itu dibentangkan di depan kita seperti tikar yang digelar seperti ini, maka hati yang menerima fitnah itu, hati yang tertarik dengan fitnah itu, dengan maksiat itu bisa lewat yang kita lihat maupun yang kita dengar. Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira, yang kita lihat, yang kita dengar, ini adalah tempat masuknya ujian, masuknya fitnah, masuknya musibah atau maksiat, yang dengan itu Allah menguji kita semuanya. Fitnah membentang di hati manusia bagaikan anyaman tikar menempel di tubuh manusia ketika tidur. Ketika manusia tidur tidak bisa terpisah dari tikar. Ketika manusia hidup tidak bisa terpisah dari fitnah, dari cobaan-cobaan, dari ujian-ujian. Seperti tidak bisa pisahnya tubuh kita ketika tidur dari tikar yang menjadi alas tidur kita. Maka hati yang menerima fitnah ketika kita melihat maksiat, mendengar maksiat dan nyaman untuk menerimanya, mengiyakan, maka keadaannya seperti bunga karang yang diresapi air, seperti busa yang dicelupkan di dalam air. Maka airnya akan masuk semuanya, merembes, tidak ada yang ruangan yang tersisa dari resapan air itu sendiri. Kemudian fitnah itu, maksiat itu akan membentuk titik hitam di dalam hati manusia. Titik hitam itu semakin banyak sehingga hati menjadi kelam, menjadi hitam kelam ketika tidak segera dihentikan, tidak segera dipalingkan, tidak segera dihindarkan. Hatinya menjadi hitam kelam. Kemudian posisi hati akan tertelungkup seperti kendi, seperti ember, seperti periuk yang terbalik. Kemarin gambarnya kita tampilkan itu.
jika dimasuki air akan berhamburan wong mulut kendinya di bawah, mulut embernya di bawah, kemudian diletakkan di bawah keran, meskipun kerannya dibuka, air yang datang akan menjadi berhamburan. Ini ketika hati manusia menikmati, menerima adanya maksiat. Misalnya ketika mata melihat maksiat kemudian dinikmati menjadi hitam, akhirnya hatinya terbalik. Mendengar maksiat dinikmati kemudian dicamkan, akhirnya membuat hati kita menjadi bermasalah seperti ini. Kemudian hati yang seperti ini terancam dua penyakit yang sangat berbahaya. Ketika hatinya sudah terjungkir ini, seperti periuk, seperti ember yang terbalik, terancam oleh dua penyakit yang berbahaya. Yang satu, kabur melihat yang ma'ruf dan yang mungkar. Ketika ada perbuatan yang ma'ruf, tidak kelihatan betul ma'rufnya. Ketika ada perbuatan yang mungkar juga tidak begitu jelas. Maka akhirnya seseorang tidak bisa, hampir-hampir tidak bisa membedakan mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar, mana yang salah dan mana yang benar. Karena hatinya sudah kabur oleh titik-titik hitam ini, sehingga tidak bisa melihat dengan jelas, melihat dengan mata hati, bukan dengan mata kepala. Kemudian ketika sudah tidak melihat mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak menolak yang mungkar. Yang ma'ruf tidak diketahui, karena sehari-hari yang dikenal hanya yang mungkar, maka yang mungkar itulah, yang mungkar sudah dianggap biasa. Dan ini sering kali kita jumpai di mana-mana. Ketika orang berbuat ma'ruf malah menjadi aneh, menjadi lucu. Tetapi ketika berbuat mungkar dikatakan itulah orang yang gaul, orang yang bisa mengetahui situasi, istilahnya pan-gopan. Jadi ketika bersama-sama orang yang berbuat mungkar, dia bisa menyesuaikan diri. Ini bahaya-bahaya yang akan terjadi ketika fitnah yang dibentangkan di depan kita ini kita tidak mewaspadai untuk menolaknya. Kemudian jika semakin parah, akibatnya ia meyakini yang ma'ruf sebagai kemungkaran dan yang mungkar sebagai hal yang ma'ruf. Semakin berbahaya. Misalnya budaya korupsi itu sudah dianggap hal yang biasa. Paling tidak manusia mendengar informasi tentang korupsi itu sudah tidak aneh lagi. Unya wis zamane kaya ngene ya wis ben. Padahal periode sahabat, periode Rasulullah ketika ada seperti ini langsung ditindak. Sekarang lah piye? Wong wis kaya ngene ya sepenting aku ora. Tetapi nanti ketika sikap itu berkembang, lha wis kabeh ya ngene kok. Akhirnya yang ma'ruf dianggap sebagai kemungkaran, yang mungkar malah dianggap sebagai yang ma'ruf. Misalnya budaya-budaya pakaian-pakaian yang tidak sempurna itu kan sudah sangat-sangat biasa. Ketika orang yang masih berpakaian secara sempurna malah dianggap sok suci, sok khusyuk dan sebagainya. Terbalik. Yang keempat, akhirnya sunnah dianggap bid'ah dan bid'ah malah menjadi sunnah. Kebenaran dianggap kebatilan, kebatilan dianggap kebenaran.
Akibatnya bisa semakin fatal seperti ini. Ketika kita tidak sungguh-sungguh untuk menolak, untuk menjaga diri agar tidak tenggelam oleh fitnah yang digelar di mana-mana. Tidak hanya secara kebetulan, justru malah keporo diusahakan agar kemaksiatan itu merajalela di mana-mana. Kemudian yang kedua, ini tadi yang pertama, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, kemudian nomor 2.1. Akibatnya penyakit yang kedua yang berbahaya, ia mengutamakan hawa nafsunya daripada syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syariat yang dibawa oleh Rasul kalah oleh desakan hawa nafsunya, sehingga ketika mereka mempelajari Al-Quran adalah dipelajari untuk kepentingan hawa nafsunya, untuk kepentingan dirinya, untuk memenuhi keinginannya. Mempelajari Al-Quran untuk kepentingannya, untuk kepentingan golongannya, untuk kepentingan partainya, sehingga yang jadi tujuan utamanya adalah tujuan dari hawa nafsunya tadi itu. Hawa nafsunya bisa kepentingan kelompok, bisa kepentingan partai, dicari-carikan dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasul. Kemudian yang kedua, ia akan mengamalkan kemungkaran, kebatilan dan bid'ah yang diyakini sebagai kebenaran. Kemungkaran, kebatilan justru diyakini sebagai kebenaran, karena tadi sudah terbalik, seperti kendi yang terbalik. Maka selanjutnya ia akan mempertahankan dan memperjuangkan sekuat tenaga agar kemungkaran, kebatilan dan bid'ah bisa berkembang dengan semarak di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Didakwahkan sekuat tenaga, dibikin sistemnya, dibikin perdanya misalnya, dibikin undang-undangnya, kemudian diplot anggarannya, APBD-nya, agar kemungkaran, agar kebatilan, agar bid'ah itu bisa berkembang dan semarak di tengah masyarakat dengan dikemas sebagai membuka lapangan kerja, bisa mengembangkan budaya, bisa dikemas sebagai untuk menggali kearifan lokal dan sebagainya. Jadi semakin jauh dari kebenaran yang sejati dari syariat agama kita ini. Yang huruf B, hati yang menolak fitnah, dia akan berwarna putih bersih. Cahaya keimanan memancar di dalamnya, pelita-pelitanya menyala. Apabila fitnah dibentangkan padanya, ia menolaknya sehingga pancaran cahaya semakin bertambah. Permasalahannya untuk menolaknya ini, menolak fitnah, menolak maksiat yang digelar di mana-mana, yang ditebarkan di mana-mana, di jalan, di tempat-tempat apa saja. Nah, ketika kita sanggup untuk menolaknya, untuk mengatakan tidak, maka hati seseorang akan tetap putih bersih, sinarnya akan tetap menyala, sinar imannya, sinar akidahnya tetap akan menyala, tidak sekedar seperti sinarnya obat nyamuk. Ketika iman di dalam hati itu sudah padam, maka imannya tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya kekuatan untuk menolak maksiat, untuk menolak kebatilan, tidak punya kekuatan untuk menerima kebenaran. Itu musibah yang luar biasa. Tersebut adalah fitnah syahwat dan fitnah subhat. Fitnah syahwat itu yang menyangkut dengan keinginan,
fitnah subhat yang menyangkut dengan keyakinan. Keinginan-keinginan manusia tidak ada batasnya. Kalau hanya diturunkan terus, baru akan kalem nanti kalau sudah dipenuhi oleh tanah, itu baru berhenti untuk tidak punya keinginan. Sedangkan fitnah syubhat, fitnah yang akan menggoyahkan keyakinan kita, menggoyahkan kepercayaan, menggoyahkan kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Allah lewat Al-Quran atau oleh Rasulullah lewat sunnah-sunnahnya. Jadi dianggap sepi, Al-Quran dianggap sepi, sunnah Rasul dianggap tidak ada apa-apanya karena sudah tertutup. Fitnah syahwat merusak niat dan tujuan. Tujuannya akan menjadi kacau karena dihadang oleh keinginan-keinginan hawa nafsunya. Sedangkan fitnah subhat akan merusak ilmu, akan merusak keyakinan, akan merusak tauhid, akan merusak akidah, akan merusak keimanan. Bapak Ibu yang berbahagia, betapa beratnya untuk mempertahankan keyakinan kita, untuk mempertahankan keutuhan akidah kita ketika fitnah-fitnah terbentang di mana-mana. Maka solusinya untuk mengatasi semuanya adalah badiru bil a'mali fitanan kakita'il lailil mudlimi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Dari sahabat Abi Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru ceket, segeralah, cepat-cepatlah bil a'mali, untuk berbuat amal yang terbaik, fitanan, sebelum datangnya fitnah, sebelum kedatangan fitnah. Padahal sekarang fitnahnya sudah luar biasa, menghadang di berbagai sudut kehidupan kita ini. Maka kalau kita tidak sungguh-sungguh untuk cepat-cepat berbuat amal soleh yang sebaik-baiknya, kita akan dilibas oleh fitnah itu. Ketika fitnah itu sudah datang, kakita'il laili, seperti gumpalan-gumpalan malam al-mulib al-mudlimi yang gulita. Dunia menjadi hitam kelam seperti gelapnya malam. Sinar kebenaran sudah tidak kelihatan lagi. Sinar kezaliman, kegelapan kezaliman itu yang ada di mana-mana. Dan sekarang ini sudah terasa sekali bagaimana yang namanya korupsi akan diberantas, dihadang dari berbagai penjuru. Dan sekarang sudah siuman lagi untuk pemberantasan korupsi ini. Itu salah satu contoh fitnah yang menjadikan dunia ini gelap gulita. Sehingga yusbihur rajulu mu'minan, pagi hari seseorang masih beriman, wa yumsi kafiron, sore hari sudah menjadi orang kafir. Wa yumsi mu'minan, pada sore hari masih jadi orang mukmin. Wa yusbihu kafiron, pagi-paginya sudah terjerembab di dalam maksiat, sudah menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan, padahal sore masih jamaah sholat maghrib atau subuh masih subuhan, jam 1 sudah tertangkap misalnya, jam 1 siang, dan sebaliknya. Yabi'u dinahu, menjual agamanya dijual, bi'aradhin, dengan sedikit kesenangan minat dunia, dari dunia ini.
karena dunia itu adalah kecil. Qul mata'ud dunya qalil. Katakan Muhammad kepada umatmu bahwa mata'ud dunya, kesenangan dunia ini, qalil, hanya sedikit sekali. Dunia, kesenangan dunia, kebahagiaan dunia itu hanya sedikit, sebentar, sangat tidak urup dengan keadaan di akhirat nanti. Oleh karena itu solusinya, setiap kegiatan luruskan niat, bersihkan hati, sempurnakan ikhtiar. Niatnya lurus, hanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi, lurus hanya lillah segala kegiatan kita. Agar niat kita bisa lurus, maka tempatnya niat harus bersih. Niat itu tempatnya ada di hati, tempat itu perbuatan hati. Kalau hatinya kotor, niatnya pasti tidak akan bersih, kecampuran kotoran yang ada di dalam hati. Kalau di dalam hati ada riya, ada kotoran riya, maka niatnya juga tercampur dengan riya, kepingin pamer. Kemudian menyempurnakan ikhtiar, agar ikhtiar kita bisa sempurna, maksimal untuk berbuat. Syaratnya harus ditopang dengan ilmu pengetahuan, ilmu tentang ikhtiar, ilmu tentang niat, ilmu tentang kebersihan hati, yang kita kenal dengan tazkiyatun nafas. Luruskan niat, karena innamal a'malu binniyat. Bersihkan hati, karena innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum. Niatnya harus lurus, karena innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Kalau niatnya salah, maka amalnya akan menjadi salah. Berkali-kali dicontohkan bedane sholat subuh karo sholat tahiyatul masjid. Di waktu subuh bedane di dalam niat, rakaatnya sama-sama 2 rakaat, yang dibaca juga sama-sama Al-Fatihah, setelah Fatihah juga sama-sama surat, bacaannya sama persis, gerakannya sama persis. Yang membedakan adalah di dalam niat ini. Kemudian hatinya harus bersih, karena Allah tidak menilai, tidak memberi pahala terhadap bentuk tubuh ajsamikum wala suwarikum, dan juga tidak menilai karena penampilannya, karena rupawannya. Walakin yang duru ila qulubikum wa amalikum, akan tetapi yang dinilai oleh Allah, yang dikasih imbalan, yang dikasih pahala oleh Allah adalah sejauh mana kebersihan hati, kemudian menjadi amal sesuai dengan hatinya yang bersih tadi. Sedangkan sempurnakan ikhtiar, walladzina jahadu fina lanahdiyannakum subulana, surat 29 ayat terakhir, surat Al-Ankabut ayat terakhir. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang sungguh-sungguh, yang mujahadah, yang berlatih terus, fina, di dalam kami Allah, orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ridho kami, untuk mendapatkan hidayah kami, untuk mendapatkan rahmat kami, untuk mendapatkan perlindungan kami. Lanahdiyannakum, saya akan membimbing, tentu aku akan membimbingnya, akan memberi hidayah kepadanya. Subulana, jalan yang akan mencapai, yang akan sampai kepada kami, Allah Subhanahu wa ta'ala. Luruskan niat, bersihkan hati, sempurnakan ikhtiar. Ini kalau kita ringkas, dia akan menjadi sebuah perbuatan yang ikhlas. Bapak Ibu yang berbahagia, adalah salah satu syarat diterimanya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas dan ittiba.
Al-ikhlasu wal mutaba'atu, ikhlas dan ittiba. Syartoni, syarat loro, liqabulil amali, kanggo ditompone ngamal. Amal itu diterima oleh Allah ada dua syarat. Agar amal seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harus memenuhi dua syarat, yaitu al-ikhlas yang pertama, yang kedua al-mutaba'ah. La yakbalullahu azza wa jalla amalan, la yakbalu ora nampa sapa Allah azza, zat yang al-aziz, yang maha perkasa, wa jalla, dan zat yang maha agung, amalan. Allah tidak akan menerima amal minal a'mali sangka pira-pira ngamal hatta yatawaffaro fihi syartoni, sehingga keduanya terpenuhi dua macam syarat. Diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memenuhi dua syarat. Fal awalu mongko kang sepisan, syarat kang nomor siji wa yaiku al-ikhlas, ya kuwi ikhlas. Wa huwa utawi ikhlas kuwi syartul batini, syarat yang bersifat batiniah. Manusia terdiri dari jasmani dan rohani, lahir dan batin, maka ikhlas merupakan syarat batiniah, syarat yang ada di dalam hati, karena ikhlas itu adalah perbuatan hati. Wasani sing nomor loro, huwa yaiku huwa dialah mutaba'atu sunnatar rasuli. Sing nomor loro ya kuwi mengikuti, nyontoh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ikhlas, yang kedua mencontoh Rasul. Wa huwa syartud dzahir, dia adalah syarat yang sifatnya lahiriah, yang bisa dilihat, yang bisa tampak ketika orang itu mutaba'ah dengan sunnah Rasul. Tetapi kalau ikhlas, karena dia ada di dalam hati, tidak bisa diketahui, tidak bisa dilihat oleh orang lain. Wa dalla ala hadzal makna kitaballahil munazzalu wa sunnatan nabiyil mursal sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikandung oleh kitab Allah dan sunnah Rasul. Kedua ini adalah makna di dalam mengikuti kitabullah dan sunnatur Rasul. Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Surat Al-Muluk ayat nomor 2. Yang khalaqa menciptakan al-mauta mati, wal hayata dan hidup, liyabluwa li supaya yablu nguji sapa Allah kum ing sira kabeh. Ayu endi to? Ayu yang mana? Kum ing atase sira kabeh ahsanu kang paling becik, yang paling indah, yang paling bagus amalan amale. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Agar Allah menguji kita semuanya, di antara manusia itu mana yang paling baik amalnya, ahsanu, yang paling baik.
bukan aksaru yang paling banyak, bukan yang paling banyak tetapi yang paling baik. Qalal Fudailu bin Iyadin, Imam Fudail bin Iyad berkata sehubungan dengan ayat ini menjelaskan wa akhlasahu. Dari ayat ini artinya agar orang itu mengikhlaskan hatinya. Fa innal amala mongko sak temene ngamal idza tatkalane kana ana apa ngamal kholison ikhlas walam lan ora yakun ana apa ngamal sawaban cocok jumbuh dengan yang dicontohkan Nabi, lam yukbal ora bakal ditompo. Orang yang beramal meskipun ikhlas, kalau tidak cocok dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lam yukbal tidak diterima meskipun ikhlas. Sehingga tidak lagi dengar kata-kata sing penting wong ngamal kira ikhlas sing penting ikhlas. Maka dijelaskan meskipun ikhlas kalau tidak cocok dengan yang dikerjakan oleh Nabi tidak diterima. Sedekah kuwi sing penting ikhlas. Sithik ra apa-apa anggere ikhlas. Nah ini bertentangan, Kanjeng Nabi nggak pernah sedikit kalau sedekah. Ikhlasnya jelas, tapi sedikitnya itu yang Nabi tidak pernah melaksanakan. Sedekah sedikit itu. Ketika hanya mengandalkan ikhlas saja, mengandalkan pekerjaan hati saja, akhirnya orang akan berpendapat wong kuwi sing penting atine. Anggere atine wis resik, wis beres, ora bakal neko-neko. Akhirnya menjadi suburlah aliran-aliran kebatinan, kepercayaan, karena hanya mengandalkan perbuatan hati saja. Wa idza kana sawaban wa idza lan tatkalane kana ana apa ngamal, ketika orang itu beramal sawaban cocok ceples dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah, walam lan ora yakun ana apa wong kang ngamal kholison ikhlas, neng ora ikhlas senajan cocok karo tuntunan, kalau tidak ikhlas lam yubal ya uga ora ditampa. Orang kadang-kadang mereka saking semangatnya kepengin ketika beramal ceples dengan Kanjeng Nabi, sehingga dia belajar habis-habisan ketika beramal, dipelajari dasar-dasarnya, dan itu betul dan harus. Pokoknya hadisnya ora sahih, aku ora bakal nglakoni. Tenan, sing penting kudu sahih tenan hadis kuwi. Nek ora sahih ora cocok karo tuntunan. Itu tidak salah. Tetapi ketika mempelajari hadis yang paling sahih untuk diamalkan tetapi tidak ada rasa ikhlas, artinya dia kepingin kelihatan orang yang paling nyuni, yang paling cocok dengan sunnah, sehingga ketika ada temannya yang tidak cocok langsung dielekke di depannya, barangkali dengan cara yang kurang tepat, maka dia akan menjadi riya. Aku ini orang sahih belas tenan ora gelem, aku kudu sahih tenan ora kaya sikae. Nah niki sudah mulai nih, ikhlasnya sudah mulai hilang ketika seseorang itu menuju ya ora kaya kae iki jon hadis-hadis dongis bareng dilakoni gitu. Piye wile ngaji iki piye to? Ngaji ora cetha. Ngaji kudu sing cetha kaya aku ngene iki lho. Meskipun cocok dengan tuntunan, kalau walam yakun kholison, kalau tidak ada rasa ikhlas, maka lam yukbal, tidak akan diterima.
Wa qala ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang di atas tadi ahsanu amalan itu adalah yang terbaik amalnya. Bagaimana amal yang terbaik? Ikhlas dan shawab, ikhlas dan mutaba'ah. Sedangkan surat Al-Kahfi ayat 110 ini, paman mongko sapane wong kana ana sapa wong yarju kang duweni pengarep-arep liqa. Kita sering mendengar kata-kata liqa, bertemu, berkumpul. Paman mongko sapane wong kana kang ana sapa wong yarju kang duweni pengarep-arep liqa ketemu rabbi ing pangerane man fal yakmal mongko becik yakmal padha ngamalo amalan ngamal solihan kang soleh wala yusrik lan ora nyekutokake sapa man bi ibadati Robbi anggone ibadah marang Robbe man ahadan ing suwiji-wiji. Ketika orang kepengin amalnya ketemu Allah, artinya diterima oleh Allah. Ketika dia berharap untuk ketemu dengan Allah, diterima oleh Allah amalnya, dan juga dirinya nanti ketika pulang di akhirat diterima oleh Allah, maka syaratnya fal ya'mal amalan sholihan. Kemudian tidak ada unsur kemusyrikan sekecil apapun. Fal amalu sholeh mongko kang diarani ngamal soleh wa yo ngamal soleh al muwafiqu kang cocok lis sunnati marang sunnah. Yang namanya amal soleh itu amal yang cocok dengan sunnah, dengan sunnah Rasul. Wa adami syirki, dan tidak adanya kemusyrikan. Wal ikhlasu, bersihnya kemusyrikan itu adalah ikhlas. Cocoknya dengan turunan Rasul, sunnah Rasul, itulah amal soleh. Wal amalu sholihu al muwafiq, ini adalah al mutaba'ah, mencontoh mengikuti Rasul. Sedangkan bersihnya dari kemusyrikan itulah simbol dari keikhlasan, hakikat dari keikhlasan. Juga dijelaskan di dalam An-Nisa 125, wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Wa man lan sapa to ahsanu kang paling becik, yang paling bagus dinan agamane, mimman dibanding uang kang aslama menyerahkan, menghadapkan wajhahu hatinya, wajhahu lillahi kepada Allah, wa dan dia muhsinun berbuat yang terbaik. Siapakah orang yang terbaik agamanya dibanding orang yang menghadapkan wajahnya kepada Allah, wa huwa muhsinun, dan dia berbuat perbuatan yang terbaik? Tidak ada orang yang terbaik agamanya ketika orang itu aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun. Di atas itu tidak ada yang paling baik. Fa islamul wajhi, mongko sing diarani islamul wajhi, menghadapkan hati, menghadapkan wajah lillahi kepada Allah, wal ikhlasu, ya kuwi sing diarani ikhlas. Wal ihsanu, dan berbuat baik, huwa dia adalah mutaba'atu sunnatan nabi, dia adalah mutaba'ah atau mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi amal soleh adalah amal yang cocok dengan sunnah. Bersihnya dari kemusyrikan itulah ikhlas. Dua syarat terpenuhi. Orang yang aslama wajhahu lillah itulah keikhlasan.
Muhsinun itulah orang yang berbuat yang cocok dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selanjutnya bagaimana agar amal kita menjadi amal soleh? Caranya adalah mempelajari ilmunya. Mempelajari ilmu agar amal kita menjadi amal yang soleh. Tanpa mempelajari ilmunya kayaknya sangat susah untuk mempunyai amal yang soleh. Apa ilmunya agar amal kita ini menjadi amal soleh? Ini ilmunya, al-amalus soleh. Ngamal-ngamal soleh adalah harus mengetahui ilmunya. Ilmu yang mempelajari amal seseorang agar menjadi soleh adalah ini. Kita buka kantong ini. Nah, segini ini ilmunya. Ini ilmu untuk menjadikan amal kita menjadi soleh. Masing-masing kantong ini kalau kita buka babnya menjadi sekian ini. Ini satu kantong saja. Babut toharoh, agar toharoh kita menjadi amal soleh. Ilmunya babus sholah, ilmunya ada segini ini, satu kantong. Berapa ini kalau dihitung? Ini agar ilmu kita menjadi, ngamal kita menjadi amal soleh, sholat kita menjadi amal soleh, ilmunya sebanyak ini. Kemudian babu sholatun nafilah, agar sholat sunat kita menjadi amal soleh, ilmunya segini. Masing-masing ini kalau kita buka babnya sebanyak ini. Masya Allah. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ketika kita sungguh-sungguh untuk seperti ini, kita nggak kau bersekat Pak mestinya. Ora kau bersekak, ora kau bermancing, kaya wis ora ning gawean. Babul Jum'ah, ilmunya segini. Kemudian babuz zakah, babus siyam, babus siyamut tatawwu, babul hajj, babul janais, babul jihad, babu fadhilul Quran, babul dzikr, babul ad'iyah wal azkar, babul ilm, babul adab wa husnul khuluq. Ada segini ini ilmunya, adab dan husnul khuluq. Kemudian babul birrul walidain, babul zuhud, babul kabair, dosa-dosa besar. Ada segini yang sudah kita pelajari entah seberapa tentang dosa besar ini. Kalau kita tidak tahu dosa besar, barangkali perbuatan kita adalah termasuk dosa besar, tapi karena nggak tahu ya tenang-tenang saja, wong orang ngerti ilmu ini, belum sempat mempelajarinya. Babul fitan wal malahim tadi, bab fitnah tadi, ilmunya segini. Kemudian babu fadhailu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, babu fi ahwalil mu'minina fi kuburihim wa ma ba'daha minal ahdath, bab keadaan orang mukmin ketika berada di alam kubur. Babu wasfinnar, sifat-sifat neraka, ilmunya ada segini. Kalau orang tidak tahu sifatnya neraka, ya nggak takut dengan neraka. Nggak tahu keadaannya. Untuk mengetahuinya harus belajar ilmunya. Salah satu informasi dari Rasulullah tentang neraka itu, di neraka itu ada lembahnya, ada jurangnya. Di jahanam ada jurangnya, jurangnya itu didudui terus
setiap hari digali sampai 400 kali, didudui terus. Jahanamnya sudah dalam, isi heneng sumure, isi ada lembahnya. Itu disediakan untuk al-muraina, untuk orang-orang yang riya, dicepai tempat di situ. Nah, ketika orang tidak tahu tentang sifat-sifat neraka seperti itu, maka dia berbuat riya ya enteng-enteng saja, wong tidak tahu resikonya. Babu wasfil jannah, sifat-sifat surga, agar kita tertarik untuk mendapatkan jannah. Ini ilmunya banyak sekali. Ketika orang tidak tahu sifat-sifat surga, maka sama sekali tidak tertarik, tidak tertarik untuk berbuat amal yang bisa memasukkannya ke dalam jannah, ke dalam surga. Kemudian babul wasiyah, wasiyatul khitam. Ini ilmu-ilmu yang ketika dipelajari semuanya, insya Allah amal seseorang akan menjadi amal yang soleh. Sedangkan amal soleh adalah amal yang sesuai dengan contoh dari Rasul. Ilmunya ini hadis-hadis Nabi yang terdapat di dalam beberapa ilmu ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ternyata ketika kita belajar seperti ini tidak semakin pandai, tetapi semakin banyak yang belum kita ketahui. Ketika kita belum belajar, seolah-olah hidup kita sudah beres, surga itu sudah tinggal satu langkah saja seolah-olah. Tetapi ketika kita pelajari, Masya Allah, ini risikonya. Tetapi kita bersyukur kepada Allah ketika kita masih dibimbing untuk dituntun untuk mempelajari ilmu-ilmunya. Lanjut, al-ikhlasu wa tajridu qasdat taqarrubi ilallahi azza wa jalla an jami'i syawaibi wakila wa ifradullah azza wa jalla bil qasdi fit ta'ati wakila wa nisyanu ru'yatal khalqi bidawamin nadhari ilal khalqi. Ini definisi ikhlas. Ikhlas adalah tajridu, sepinya, sendirinya, tujuan untuk taqarrub kepada Allah azza wa jalla dari segala macam tujuan yang lain. Jadi orang yang ikhlas itu dia hanya butuh kepada Allah saja. Dia tidak membutuhkan yang lain, yang dibutuhkan hanya Allah. Sehingga dia tidak perlu mengumumkan keikhlasannya kepada makhluk, kepada manusia, karena dia tidak ada urusan dengan manusia. Maka semakin dijelaskan bahwa dirinya adalah ikhlas, maka itu tanda-tanda yang tidak ikhlas. Oleh karena itu setelah kita mengikuti pelajaran ini, mestinya tidak ada lagi kilo bode tak naiki yo aku ki ikhlas lek ngenai, ikhlas tenan aku ki lek ngenai, dinai ikhlas ora gelem to sampean iki. Semakin dia menyatakan bahwa pemberiannya itu adalah ikhlas, itu tanda bahwa dia sedang tidak ikhlas. Artinya orang yang ikhlas tidak butuh diketahui orang lain bahwa dia adalah ikhlas. Tidak butuh. Tajri itu sepi, sendirian. Tidak ada yang lain yang diharapkan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kemudian yang lain berpendapat wa ifradullah azza wa jalla bil qasdi wa ta'ati, tidak jauh berbeda. Ikhlas adalah nyuwijiake Allah yang maha perkasa dan maha agung, bil qasdi dengan tujuan, fit ta'ati di dalam ta'at. Ketika dia ta'at, ketika dia beribadah, ketika dia berbuat amal apapun, hanya Allah sendiri tok saja yang dituju, tidak ada yang lain. Tidak ada
tujuan sampingan, tidak ada ngiras pantes, tidak ada ngiras ngirus, tidak ada. Hanya Allah saja. Aku tak ngaji, ngiras ngirus, goleki si Suto Sinoyo, tidak ada ngiras ngirus. Perkara di dalam pengajian kok ketemu si A si B, itu resiko karena di sana banyak orang, tapi bukan itu tujuannya. Wakila, dan ada yang mengatakan huwa ikhlas itu nisyanu, lupa, melupakan ru'yatal khalqi, penglihatan makhluk, bidawami, karena senantiasanya an-nadzar ilal khaliq, senantiasa melihat Allah. Jadi dia sudah tidak menggagas penglihatan makhluk, tidak ngenteni nek eneng wong nyawang dia berbuat, ketika tidak ada orang yang melihat dia tidak berbuat. Yang dituju hanya penglihatan Allah, hanya Allah saja yang akan menjadi tujuannya. Oleh karena itu dulu sudah kita pelajari terus menerus tentang cara-cara ikhlas, rumusnya dengan 5 jangan ini. Kita sudah hafal tentunya karena sudah kita sampaikan berkali-kali. Cara untuk meraih ikhlas dengan 5 jangan. Jangan ingin diketahui orang, cukup Allah yang mengetahui, wa kafa billahi alima. Jangan ingin dilihat orang, cukup Allah saja yang melihat, wa kafa billahi syahida, cukup Allah yang menyaksikan. Surat 4 ayat ini nomor surat, yang di ini nomor ayat. An-Nisa 70, An-Nisa 79, An-Nisa ayat 6, An-Nisa ayat 45, An-Nisa ayat 45. Jangan ingin dihormati orang, cukup Allah yang menghormati kita, wa kafa billahi hasiba. Jangan ingin dihargai orang, cukup Allah saja yang akan menghargai kita, wa kafa billahi waliya. Jangan ingin dibalasi budi orang, tapi cukup Allah saja nanti yang akan memberikan balas budi kepada kita. Ini ilmu ini gampang sekali untuk dipelajari, gampang sekali untuk diingat, gampang sekali untuk dihafal, tetapi harus latihan. Lanah alladzina jahadu fina, harus sungguh-sungguh mujahadahnya untuk melatih agar seluruh kegiatan kita hanya cukup Allah yang tahu, cukup Allah yang melihat, cukup Allah yang akan menghormati, cukup Allah yang akan menghargai, dan cukup Allah yang akan memberikan balasan. Hidup kita akan menjadi enteng dan nyaman ketika ilmu hati, ketika perbuatan hati yang bernama ikhlas ini bisa kita camkan dan bisa kita praktekkan. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian pelajaran kita malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah membantu dorongan mental dan doa kepada Bu Mahmudah ketika mendapatkan sakit dari Allah dan sekarang sudah sembuh. Mudah-mudahan menjadi amal soleh kita semuanya. Sekali lagi terima kasih.